habiskan daya kemampuan kita tadi. Ketika Abu Yazid bermimpinya bertanya kepada Allah, wahai Allah, dari pintu mana aku datang kepada engkau? Dijawab oleh Allah, datanglah kepadaku dari pintu aku yang tidak ada. Di pintu apa tidak ada Allah? Kaya Allah maha kaya, kuasa Allah maha kuasa, kudrat Allah maha kudrat, ilmu Allah yang mempunyai ilmu. Kalau wujud Allah yang ada, datanglah kepadaku, kata Allah, dari pintu kehinaan. Lepaskan keakuan kita. Kok solat awak zaman Rasul awak ini tagak kudrat Allah tagak tadi. Lah kita datang dari pintu kehinaan, itulah akan diantarkan kita kepada Rasul. Aku boleh sampaikan dek para ulama itu, mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum mati. Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, sampai nikmat umur yang masih dititipkan oleh setiap pribadi kita. Sekian ribu manusia yang mati siang malam, kita masih diberikan, dititipkan nikmat umur oleh Allah. Berarti Allah sedang menanti taubat kita. Kalau kita di jalan yang tidak benar, Allah menunggu kita kembali kepada jalan yang benar, iaitunya melalui Al-Quranul Karim ataupun sunnah daripada Nabi kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke permukaan bumi, manusia berada dalam kegelapan, artinya tidak ada ilmu. Setelah kembalinya Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, diwafatkan, dicukupkan hidupnya di dunia, manusia berada di zaman futur, tidak ada oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilahirkanlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad nikmat bagi sekalian alam tadi. Artinya didapat kasih sayang, berkasih sayang dalam kehidupan. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak akan bertemu saya malam kini. Karena Nabi itu telah kembali kepada Allah, kita harus mampu mewarisi tugas Nabi. Tugas Nabi itu amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah tugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kini yang mewakili al-ulama warasatul anbiya. Ilmu itu, ulama itulah pewaris daripada Nabi. Ilmunya kita warisi, akhlaknya kita warisi, dan sifat Nabi tadi kita warisi. Itulah yang akan diwarisi oleh para ulama
supaya dapatnya mendakwahkan Al-Quran dengan secara benar. Tujuan manusia dihidupkan ke permukaan bumi untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan tak kita dapatkan kalau kita jauh daripada Allah. Kunci kebahagiaan itu kecik Nabi, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, yang pertama sekali kolban syakura, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Dalam pengajianlah dibagi syukur secara syariat, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara syariat. Anak ketik pun pandai mengucapkan itu. Secara tariqah, kita harus mampu membawa nikmat yang diberi Allah itu ke jalan Allah. Diagi kita kaki, kita langkahkan ke tempat ibadah. Diagi awak mata, kita calikkan ke ayat-ayat Allah. Diagi telinga, kita dengarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur secara hakikat, merasakan nikmat yang diberi Allah seketik itu banyak. Terkadang lewat tabalik, banyak itu terasa seketik. Kalau yang punya ilmu Allah, kita dititipkan ilmu seketik. Sedikit seketik pun awak dititipkan ilmu. Lah kita rasakan nikmat yang diberikan oleh Allah seketik itu banyak, sehingga kita akan timbul rasa syukur mati awak tadi. Kalau kurang dapat padi awak takkan terasa ibu hati awak tadi. Syukur secara ma'rifat selalu merasa di dalam pandangan Allah. Dalam salatnya merasa dipandang Allah. Berjalannya merasa dipandang Allah. Duduknya merasa dipandang Allah. Sehingga kalau kita rasakan, kita lakukan syukur tingkat ma'rifat, kita tak akan bisa berbuat salah di permukaan bumi. Pada itu, kalau kita merasakan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibuat berkojo di sawah dek kawan, sesudah itu orang punya sawah tu mau ninawak di belakang, le bisa main-main berkojo. Tak bisa, awak sedang diawasi. Dia apa kita tak dapatnya khusuk, kita tak merasakan diawasi dan dipandang oleh Allah. Kalau yang dipandang tu tertunduk, jika salatnya kan tunduk di hadapan Allah, walaupun di permukaan buminya merasa tunduk dan merasakan yang dinya tadi hanyalah titipan Allah, nyedakkan merasa sombong kerana titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, walisanul zakirah, lisan yang selalu berzikir. Kalau zikir itu kan banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Kan itu yang zikir. Namun Nabi kita menyampaikan afdaluz zikri la ilaha illallah. Afdal zikir, yang paling baik zikir itu la ilaha illallah. Bapa de zikir la ilaha illallah yang paling afdal, kerana kita sedang menafikan, mentiadakan ha illallah, sedang menggantungkan harapan ataupun berharap hanya kepada Allah, mengisbatkan Allah. Ulama lah membagi zikir itu, ada yang membaca, juga dikatakan oleh ulama, ada yang dirasakan, ada yang diingat. Kalau yang dibaca itu dalam pengajian lah disampaikan kan zikir jahar, zat jahar. Kalau dirasakan khafi, ada zikir itu diartikan oleh ulama iaitu mengingat. Tanpa kita mampu kita membaca, menyebut, kita tak akan mampu merasa. Tetapi kalau terasa hadirnya Allah, itu kalau tak jabui tak boleh. Itulah yang dilatih. Zikir jahar dibaca dengan lidah, basaratu dengan hati. Lidah kita membaca, hati wak juga membaca. Kemudian jahar di tariqah, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut salai sampai darah nesa titik nyo menyabui. Arti seluruh anggota tubuh kita tadi menyeru kepada Allah. Kalaulah kita alirkan setiap darah kita nama Allah, sehingga dalam jasad awak tadi hanya Allah yang ada di situ,
sehingga iblis tak akan bisa masuk dalam hati awak tadi. Jahar di hakikat dia dibaca dengan lidah berserta dengan hati, maka tak fahamlah maknanya. Jahar di makrifat, hilang huruf je suara, datang rasa pada diri, rasa hilang hanya tubuh berserta dengan alam. Hilang nama, maka nyatolah nambah nama, sampai hilang nama wujud, maka nyatolah nama wujud Allah semata-mata. Kullu sayun halikun ila wajha, segalanya lah binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Arti binasa itu dah ada oleh dunia tadi di dalam hati awak tadi. Lah kita fanakan dunia tadi. Kalau dunia ku wajib difanakan. Di waktu solat kita kalau masih dengan dunia, kita tak akan khusyuk. Lebih-lebih nanti di waktu kan pulang kita kalau masih ada dunia di hati awak, sehingga kita nanti mati membawa dunia. Jadi kita harus mampu melepaskan dunia itu di waktu tertentu. Tetapi nyolah melekat dunia itu di hati awak. Lah adunya di dalam. Lah sulit untuk melepaskan dunia tadi. Jalan satu-satunya kita berzikir, kita masukkan nama Allah ke dalam hati awak tadi. Sehingga kalau lah ada nama Allah di hati kita, dalam salat kita akan merasakan, kita khusyuk akan merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diwaktukan pulang tak jahar zikir awak. Kalau kan pulang kita suat khafi zikir awak. Sebab di situ tak bisa nanti kita membaca. Kok lidahnya lah kolu, telinganya lah pokak, matanya lah rabun, kok kudaratnya lah habi. Ubi indak lain manggakan, tawa indak mendinginkan. Ajarullah nalatibo. Tabuju badan tangan rumah, tangan belipik di atas badan. Orang kampung datang menjenguk. Melangkah melingkau juang melasa mencabik kapan. Sayang orang di awak badan sugiro dimandikan. Dia song badan ke bawah. Setibu di tangalaman berketuk arwah di luar badannya. Rumah godang tinggal engkau, rumah godang tinggal tinggal. Bukan ketinggal sementara penyato selamanya mampu untung je bagian. Paine nindak berbalik lai. Tinggal anak serta cucu, tinggal kampung je halaman, tinggal orang yang disayangi. Badan sugiro dimandikan tadingin aye panalakin takonak kobek nelimo berkucung ate je bawah kobek kepala menyudai. Orang banyak togak sembahyang mengiring salat sampai takbir. Kalau tadi awak maghrib 3 isya sampai. Kalau di muka imam kita sampai takbir. Dia suang badan ke kubuh etan ke pandam pekuburan orang kampung mengiring pulau. Setiba badan di situ tampak tasira tanah panggalian, tampak mangangol yang lahat berabui orang nak manjawe. Bakasua kasih mingkarung bakalang tanah sabingkah meriang madok ke kiblat di bate papan dan sahalai. Badoro tanah penimbunan. Tatogak mejanan dua orang kampung berbalik pulang badalah tinggal seorang saja. Tampaklah kawan dan badu sang kuati orang leka menolong. Kiranya mungkar jenang kinalah tibo. Tanyo tibo siasat datang tanyo jawab kedijab amal di dunia kau tak ada. Dan dalam sangketo kalau selesai lebih elok kita selesaikan selama hidup di dunia. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Itu pertanyaan ma'rifatullah. Kalau kita tak kenal dengan Allah di dunia, tak akan dapat dia menjawab itu semua. Tetapi kalau kita lah kenal dengan Allah di dunia, kita akan mudah nanti menjawab tanya itu. Yang kedua, ma nabiyuka, siapa nabi engkau? Ma'rifatun nabi. Kita harus kenal dengan nabi. Kita harus lanjutkan tugas nabi. Kalau lah mudah lah dapat dia jawab itu nanti, sehingga tidurlah kita sampai datangnya hari kiamat. Kalau tidak dapat jawab tanya tadi, mendapatkan azab. Sampai bila azab kubur? Sampai ditiup serunai selangkau kalau yang pertama oleh malaikat Israfil, barulah berhenti azab kubur kita nanti. Kayak nak beramal awak di dunia tu. Kecek Nabi, umur umatku 60, jarang yang 70. Akmaru baina sittina wa sabi'in, umur umatku 60, jarang yang 70. Itulah jatah kita di dunia. Kalau lah sampai di alam kubur, tak adalah tempat beramal situ. Sehingga meminta manusia tadi setelah sampai dalam kubur. Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat kami ingin berbuat amal soleh, inna mukinun kami sungguh-sungguh benar yakin. Tetapi di dunia tak timbul keyakinan. Nabi menyampaikan anna sunyam, semua manusia itu tidur.
Fa in tamatu intabahu, apabila nyelamati barulah jago daripada tidur. Tidur artinya mimpi. Mimpi punya anak, mimpi punya sawah, mimpi punya ladang, mimpi punya rumah. Rupanya setelah sampai dalam kubur hanya kain putih tu 5 lay bagi 6 perempuan, 3 lay kami laki-laki. Itu ajalah yang akan kita bawa pulang nanti. Tanpa ada amal ibadah di dunia, kita tak keselamat nanti menempuh perjalanan. Begitu panjangnya jalan nanti akan kita tempuh. Malam kini kita pengajian awak surah Al-Baqarah ayat 40. Disampaikan oleh dalam ayat ke, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, lazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu atau aku berikan kepadamu. Penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku saja. Atau ayat yang akan kaji malam kini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, ya Bani. Kalau awak cari itu di dalam apa itu, Bani itu artinya anak. Isra artinya berjalan. El dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Kalau kita cari artinya, wahai anak yang berjalan menuju Tuhan. Itu arti. Sebab kita ko walaupun awaklah berumur 1 tahun, kita namanya tetap anak. Anak sia ko dulu amak ko, uwo ko. Tetap anak lah. Wahai anak yang berjalan menuju Tuhan. Kalau syariatnya Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa di zaman Nabi Musa? Orang yang mudah berpaling dari kebenaran Allah. 40 hari, 40 malam Bani Israel itu ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berbunajat di Bukit Tursina, nyola menyembah patung anak sapi, anak jawi yang dibuat oleh Samiri. Lah dapat dia yang benar, tetapi mudah berpaling. Itu syariatnya. Tetapi hakikatnya, wahai anak yang berjalan, waktu terus berjalan, jam terus berputar. Umur itu tak banyak seperti batu es. Dipakai tak dipakai, tetapnya mencair. Alain calik kita batu es dari koloni kulkas, dipakai tak dipakai tetap mencair. Perjalanan kita secara syariatnya bertambah umur awak setiap hari. Kalau kita pandang dengan pandang hakikat, semakin berkuranglah jatah awak hidup di dunia. Alam 40 umur kini, kalau 45 awak mati berapa lah? 1 tahun lah. Kalau 40 sehari, besok pagi kita lah pulang. Itulah jatah di dunia. Jadi kita terus berjalan menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Sebab di waktu kita lah pulang, so dibacakan yang tinggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya milik Allah, kepadanya lah akan kembali. Berarti kita kembali kepada Allah. Balik. Semakin hari kita semakin dekat kepada kematian, kepada ajal. Dan dapat tidak, itulah kepastian. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Sesaat kesenangan dunia. Kesenangan yang hakiki nanti di akhirat. Kalau kita beramal di dunia, dapat kesenangan yang kekal dan abadi. Kalau kesenangan di dunia, sesaat tak lama, hanya sejata umur kita, itulah habis kesenangan dunia. Jadi wahai anak yang berjalan menuju Tuhan, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dia gi kita sepasang mata untuk mencalik. Dia gi sepasang telinga untuk mendengar.
diagi lidah untuk berbicara, diberi hati untuk merasa. Jadi rasa itu letak di hati. Lah dibagi rasa itu, rasa di syariat umpamanya pahit, asam, asin. Itu rasa di syariat. Sama tahu kita itu tak? Pahit, pisang mani, kopi pahit. Rasa di tarikah, ponyang, sakit, domam, ngilu, itu rasa di tarikah. Rasa di hakikat, kasih, sayang, cinta, rindu, itu rasa di hakikat. Kan tak bisa kita colik sayang tak? Di mana tak sayang? Dalam hati. Rasa di makrifat ada dapik tu dikatakan. Dikatakan dengan lidah, lidahnya la qalu. Dikatakan dengan kalam, kalam la binasa. Malam yazub la yadri. Siapa yang tidak tahu tidak akan merasa sama sekali. Tahu tu artinya ilmu. Kalau kita lah berilmu, dibaca Al-Quran dari orang, kita akan merasa. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal artinya menyerah total kepada Allah. Tak posan, tak dituikan, pitawu, tak diunikan. Terkadang kita dalam salat masih apa tu? Salat awak telah diterima di Allah entah tak, atau masih bertuwikan mau tak tawakal tu. Serahkan kepada Allah. Serahkan, bertawakal kepada Allah. Kalaulah sampai ke titik tawakal, barulah kita mendapatkan itunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kita nikmat. Mata kalau dibeli 1 juta sebelah lemo kita menjual. Tak kena muak dah. Begitu nikmat Allah. Telinga diagi sepasang telinga bisa mendengar. Diagi kita lidah bisa merasa. Diberi hati bisa merasa. Diagi kaki bisa untuk berjalan. Diagi kita sepasang tangan bisa untuk menjangkau di permukaan bumi. Itu nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, kata Allah. Kalau kalian hitung nikmatku, tidak akan sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tak bisa dihitung nikmat Allah. Dijadikan air lawi sebagai tinta, rantiang kayu dirimbu sebagai pena untuk menulis nikmat Allah, tidak akan bisa dituliskan. Begitulah nikmatnya Allah diberikan ke manusia, ke setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kalau kita lah banyak mengingat nikmat diberikan oleh Allah, kita akan lahir rasa syukur. Iyo harta awak seketik diberi Allah, tetapi awak lengkap. Ada orang yang banyak harta, tetapi makanan boleh bantuan, boleh dolok. Kone sakit gula basah, adik awak lalu sodo, sambal lado sudah ya awak. Kenapa? Kalau kita sehat. Begitulah nikmat Allah. Sehat aja kita syukuri, kita akan sampai merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Penuhilah janjimu kepadaku. Setiap kita kala berjanji dulu kepada Allah. Di alam arwah dulu dikumpulkan seluruh arwah oleh Allah. Al arwah junudum mujannada. Arwah itu berbaris-baris. Seluruh arwah diminta kesaksian oleh Allah. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam zurriyatahum ashhadahum min anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam, kami keluarkan dari tulang sulbinya, kami minta kesaksian terhadap ruhnya, jiwanya. Alastu birabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari roh kita di satu. Qalu bala syahidna, sungguh benar kami menjadi saksi. Itu ketika di alam arwah dulu tu. Kemudian dimasukkan kita ke alam rahim.
Setelah sampai 4 bulan 10 hari diulang tanya oleh Allah balik. Tanya Allah, alastu birabbikum. Diminta gitu, lekan engkau lekan patuh sampai di dunia. Kita lah berjanji ke Allah dulu. Kan patuh, kan taat, kan mengabdi kepada Allah. Alastu birabbikum, tidak adakah aku yang Tuhan kamu? Qalu bala sayyidina. Sungguh benar nyata kami menjadi saksi. Ala bagaimana awak dulu ketika dalam itu? Seluruh manusialah beriman secara hakikatnya. Setiap anak yang dilahirkan dari ibunya tadi. Kullu mauludin ala fitrah, kecil ulama. Tiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya tadi. Fitrah lado mambo naluri ketuhanan. La tontu nenelok dia. Tetapi lah sampai kita di dunia lah sampai 9 bulan pada galibnya lahirlah kita ke dunia. Atulah mulai awak mencelik dunia. Lah menangi kita. Tandanya dunia tu tak menyenangkan. Lah diagi awak susu di ibu kita lah dua ni kita ingat. Allah susu. Lah diagi pakaian lah 3. Lah diagi makanan lampek. Lah harta lah 5. Lah anak, lah isteri, lah suami. Sehinggalah penuh hati awak tadi. Tak nyatu dia awak boleh memandang kepada diri tadi. Balam tabang baraba mandi, inggot dirantiang dahan patah. Nyatukan pandang pada diri, boleh nak nyatu wujud Allah. Kalau lah nyatu memandang kepada diri tadi, nyatulah dia awak wujudnya Allah. Aku lah ditanya kepada Ali, para sahabat. Bagaimana engkau mengenal Allah itu, wahai Ali? Dijawab oleh Ali. Ru'yatullah fi ainil qalbi. Aku memandang Allah dengan mata batinku. Kalau cuma mataku kita pandang Allah tak bisa. Lah ditutup hati awak tadi di dunia. Yang dunia itu kecek Nabi, ma huwa dunia ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat Rasul, mana yang dunia ya Rasulullah? Kullu ma siwallah, tiap-tiap selain daripada Allah itu adalah dunia. Undang-undang dunia fana, berubah, hancur. Dalam surah Ar-Rahman disampaikan oleh Allah, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fana, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Lah nampak perubahan di tubuh kita. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-21 Allah menyampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur, uban lah mulai bertabur, kau duduk lah tagak monjur, nak makan ketujuh bubur, lah lambut-lambut lah. Nampak kefanaan dia awak tadi. Kalau kita yakin dengan itu, anan di jasad kita aja kita baca lah sampai awak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling sulit dibaca kitab nado di awak. Kalau Al-Qur'an mudah dibaca. Kitab nado, catatan nado di awak tadi. Lah hilang mulai hilang dak kita rasa kepada Allah. Aku dah sampaikan nek lama-lama. Tuan Qadi di padang gantiang anda mu di sarwaso. Kok dak di dunia neman didiang pandang ke Allah pastinya tu. Allahu akbar. Diucapkan takbiratul ikram, umpuk yawi alun nado le sudah menyabi sekali sedang salat tadi. Lah diambil awak di dunia tadi. Ikolan yang kita buka kembali tutup nan di hati awak tadi. Setelah terbukanya, atulah dinamakan mukasafah, dibuka kasaf kita tadi. Kita kok berhijab dengan Allah, adu ambil awak. Yang ambil awak dunia. Itulah kalau dibuka itulah kita berusaha dengan ilmu membuka itu sehingga tidak ada oleh jaraknya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu dekat je Wak, tetapi kadang kita lah yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita lahir dimandikan, di waktu mati kita juga dimandikan. Di waktu lahir kita diazankan atau diikamahkan. Waktu mati disolatkan. Di waktu lahir engkau menangis, di waktu mati kalau kita berbuat baik, orang akan berurai air mata melepas kepergian awak. Tetapi kalau kita berbuat tidak baik, golak pula kawan melepai awak besok. Kalau dapat kita berbuat baik, orang akan berurai air mata melepas kepergian kita.
Manusia gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan perbuatan. Kalau kita tinggalkan perbuatan baik, sehingga kita akan disebut baik. Kalau kita tinggalkan perbuatan tidak baik, kita nanti akan disebut dengan sebutan yang tidak baik. Berusahalah untuk berbuat baik di dunia, mudah-mudahan kita disebut dengan sebutan yang baik nanti setelah kita kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang kita singkuk kembali. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, maka carilah dalam zikir. Perbanyak zikir. Tanpa ada zikir kita tak akan selamat. Tanpa ada zikir kita tak akan merasa. Tanpa ada zikir kita tak akan bisa mengingat Allah. Zikir itulah mengantarkan kita. Dapat kita mengingat, menyebut ataupun merasakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dapat dalam zikir, lakukan dalam solat. Kita laku dalam salat, selalu dipandang Allah, selalu merasakan kebesaran Allah. Kita sudah besok di ketika wak pulang. Bila wak pulang, latibo tamu terakhir, malaikat maut, malaikat pemutus kenikmatan yang sementara, malaikat pemisah antara ruh dengan jasad, atau pulang kita oleh. Kalau kita beramal di dunia, dapat kebaikan, berbuat baik, dapat takwa, sehingga akan dipanggil ruh itu nanti oleh Allah dengan panggilan kelembutan. Dalam surah As-Saff disampaikan oleh Allah, dipanggil manusia itu dengan panggilan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwaktukan pulang dapat di awak ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau disampaikan dalam doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Kalau kita tak kuatkan iman kita dengan belajar ilmu, iman tercabut di waktu pulang besok. Sebab di waktu kita akan pulang itu, seluruh iblis kan memperdaya kita. Badai itu, kalau di situ hari final. Kalau kita tak berusaha untuk belajar ilmu, berzikir, tak selamat awak situ. Di waktu kan pulang itu, kalau dituangkan lawi kangkungan awak basok kekoi yang awak itu dak tatan dak awak awi di waktu itu. Lapar dak tertanggung dak kita. Datanglah iblis itu sebentuk anak, sebentuk cucu, sebentuk istri, sebentuk suami. Apa kecil iblis? Wahai ibu dengan bapa, atau anak dengan cucu, atau istri je suami, air kau laikan diminum, nasi laikan dimakan. Namun samantang pun itu dua kalah Tuhan satu dutokan Nabi Muhammad. Kok mati dalam keadaan itu apa? Mati kita dalam keadaan kafir. Tapi lah disambung itu, kok lah kau dari ulu mangko kau lah kamu aru. Kok lah pengajian yang tidak benar kita pelajari, itulah kau dari ulu, kau kamu aru. Kok lah sosik dia mulai mangko salah lah jadinya. Benteng kita supaya iblis tak bisa nanti pada awak. Kecil Allah dalam hadis kudus. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku. Amannya di waktu kepulang tadi, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di waktu berpulang tadi, yang mendapatkan marifat kepada Allah, dapatnya la ada kesungguhan kita dalam hidup untuk berjuang mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, lawan kita nafsu, atau kita usahakan alun juga dapat rasa dalam zikir, dalam salat, di waktu kau pulang Allah akan memberikan itu kawak. Apa kecil Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang bersungguh-sungguh pada jalan kami
akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Jahadu tu artinya serius kalau bahasa Indonesia. Serius kita dalam mengaji tadi. Serius awak dalam beribadah. Kalau lah serius lah ada kesungguhan, Allah lah menjanjikan, turiklah labuan yang tabantang, turiklah alua dengan patui. Kok lah yakin kita berjalan lamo lambe ke sampai jua. Walazina jahadu finalana dianahum subulana. Sebab ba'ala dek ba itu, iduk ko ba umpamu orang balai. Lawik lope ka diadang ngin badai kiri kanan. Baumbak bagalombang pulo. Kok tertempang di biduk tiri, biduk nenindak papandayung. Sampan pecah masuk itu kamala badan ke bagantung. Bagantung ditali-tali ke putui, bagantung di cahaya-cahaya ke padam, bagantung di kelimah-kelimah akan hilang. Bagantunglah di tali tak ke putui, bapoganglah di cahaya tak ke padam, bagantunglah di kelimah tak ke hilang, bapoganglah di cahaya tak ke padam. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Habiskan daya kemampuan kita tadi. Ketika Abu Yazid bermimpinya bertanya kepada Allah, wahai Allah, dari pintu mana aku datang kepada engkau? Dijawab oleh Allah, datanglah kepadaku dari pintu aku yang tidak ada. Di pintu apa tidak ada Allah? Kayu Allah maha kaya, kuasa Allah maha kuasa, kudrat Allah maha kudrat, ilmu Allah yang maha punya ilmu. Kalau wujud Allah yang ada, datanglah kepadaku, kata Allah, dari pintu kehinaan. Lepaskan seluruh pautan tadi, lepaskan keakuan kita. Kok solat awak zaman Rasul awak yang tagak kudrat Allah tagak tadi. Lah kita datang dari pintu kehinaan, atulah akan diantarkan kita kepada Rasul. Tetapi masih kita rasakan keakuan awak. Aku boleh sampaikan dek para ulama tu, mutu qabla antamu tu, matikan dirimu sebelum mati. Artinya kita matikan keakuan awak tadi, hilangkan. Jam masih awak jualan hebat, jam masih awak jualan pintar, jam masih awak jualan togak. Sebab seluruhnya hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah yang kita hilangkan dari diri awak tadi. Kalau kita rasakan tak ada cik jualan awak, berarti Allah lah yang punya. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang di langit dan di bumi, miliknya Allah. Tugas kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhilah janjiku kepadamu, atau janji awak ya Allah, dan aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Di kita kalau berjanji ya Allah, kalau janji ke manusia lah ada mungkin kadang-kadang tak. Kalau janji Allah tak boleh dimungkinkan. Kita harus berusaha. Janji Allah, al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu kusediakan untuk orang bertakwa. Tak untuk orang salat, tak untuk orang haji, tak untuk orang umrah, tetapi untuk orang bertakwa. Ia perlu salat, ia perlu haji, ia perlu umrah kalau mampu kita. Tetapi capai takwa dengan ibadah yang kita lakukan, itulah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah disampaikan di Rabi'atun Adawiyah dalam syairnya, wahai Allah, kalau aku beribadah karena surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku beribadah karena takut di nerakamu, nyalakan nerakamu untukku. Sekali-kali jangan engkau berpaling daripada aku, karena aku rindu kepadamu. Kalau sampai kita di tingkat rindu tadi kepada Allah, itulah tak boleh jarak awak antara awak dengan Allah. Kalau rindu dia awak nyosa atau kena dia awak tak berjalan bertanah awak jenyoi tahu ya tu rindu lama. Itulah yang kita usahakan. Mulai kita kenal dengan Allah, kemudian setelah kenal timbul rasa cinta, setelah cinta datang rasa sayang, setelah sayang sampailah kita kepada puncak kerinduan, ala rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah yang kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan dia. Sehingga orang yang rindu kepada Allah disampaikan oleh Imam Ghazali, kemanapun aku memandang, aku melihat kekuasaan Allah. Alainyo ini nampak dari Imam Ghazali le. Dia awak apa yang nampak dia awak, dak inyo lain nampak dia gitu. Artinya dia memandang kepada dunia, sekali-kali memandang kita keluar diri kita ke alam semesta,
tampak kekuasaan Allah. Sekali-kali memandang kita ke diri awak, juga tampak di awak kekuasaan Allah. Apa itu? Dalam surah Baqarah Allah menyampaikan, walillahil wal masriqu wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Timur barat milik Allah. Kemanapun kamu memandang, di situ wajah Allah. Arti wajah Allah kekuasaannya atau tempat menatap. Itu wajah. Dan Allah amat lapang lagi maha mengetahui. Ilmunya Allah lapang, kekayaannya Allah lapang. Kalau kita ingin lapang, dilapangkan ilmu oleh Allah, mendekatlah kepada yang punya ilmu, belajarlah Al-Quran, ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu kita dakwakan Al-Quran, berarti kita sedang meminta iaitunya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akulah harus kita pelajari dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dia awak kalau nak nampak dia awak ibu doa dak. Dia awak nak nampak Allah situ. Kalau hendaknya kita mencari ibu tadi apa nampak dia awak? Kekuasaan Allah. Begitulah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita lah berusaha untuk itu, namanya tu mentadaburi alam tadi, kita cari, kita pandang arah ke dalam, sehingga nampak dia awak di seluruh alam semesta tadi hanyalah kekuasaan dan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, ajalo pe manawak dak tu zakatul maut esok. Wahsurna bil iman, tolong kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga engkau beserta iman. Yo kita pertahankan iman awak tadi. Iman tu sampai bagi ada iman malaikat tetap sampai hari kiamat, dak nanya, dak turun di mana. Ada iman iblis, setan turun taruh di mana. Iman para nabi nanya taruh di mana. Kalau iman awak bah, kadang turun, kadang nanya. Nanya 30, turun sampai 5. Bulan Ramadan nanya iman 5 boleh. Tu Ramadan datang ya diulang salat cek lain. Turun sampai 5. Jadi stabilkanlah iman kita. Kalau terasa turunnya iman awak tadi, malih kita untuk belajar, malih untuk beribadah, kita berusaha untuk melawan itu. Itulah kita usahakan melawan untuk meningkatkan iman kita tadi. Akulah ini kita pertahankan. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman, mati dengan iman, ditolong dengan iman, masuk dalam surga beserta iman, surga tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, bagaimana ada surga itu Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, adatul lil ibadiyas solihin, telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yur ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uznul sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa ala qatar fi qalbi basar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah keindahan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Ingin surga, dekati yang punya surga. Takut di neraka, dekati yang punya neraka. Kalau kita lah mendekat ke yang punya tadi, apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun dimasukkan ke neraka kalau diridhai Allah, tidak masalah, karena Allah lah yang mempunyai surga dan neraka tadi. Itulah kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ale boleh takut kepada selain Allah. Dia awak kan banyak nama takutin, kok gua takut wah, ibu takut pula. Aku berjalan anak takut kok balantak ada onda beko. Jadi kalau kita lah banyak takut, di situlah asam lambung kita kan nanya asam lambung tiba mah lah. Apa sebab sakit mah? Pertama takut, kedua sedih ibu. Tiba nanya hormon-hormon tubuh tadi sehingga makan tak lemak nasi lah. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bah takut ke Allah. Kalau takut kepada ditembak awak dia, kalau takut jangan kau juang cenapang lagi dak kapan ke. Kalau kita takut kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Jalannya mendekat kepada Allah pertama dengan ilmu yang benar. Kemudian dengan ibadah. Itulah jalannya kita mendekat kepada Allah. Namun kita selagi kita lepaskan seluruh keakuan awak tadi, kita lengkap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah nado dulu di para sahabat,
para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, nya ditanamkan dalam hatinya. Inyo lakukan hadis Nabi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang dari langit dan dari bumi, wa huwas samiul alim. Dia mendengar lagi maha mengetahui. Adik awak ane takui gini. Padi dek monci tu takui awak tu. Padi mati kuduk tu takui awak tu. Nah, padahal monci itu mungkin murka Allah didatangkan ke kita. Tetapi kalau di suatu negeri tadi taat kepada Allah, aku akan dijadikan negeri Baghdadun Thaibatun Warabun Ghafur. Diberikan di negeri yang damai dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi menyampaikan, zayati zamanun ala ummati fafiruna anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka lari dari ulama dan para fuqaha. Hati orang yang menyampaikan ilmunya berlari di situ. Diberikan oleh Allah 3 bencana. Pertama, dicabut keberkatan daripada harta yang didapatkannya. Semakin banyak harta, semakin tak dapat tonang. Kalau ibu hari lado masak, sedang salat, entahkan tong ke lado, tak dapat keberkatan. Yang kedua, diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin jangan nampak lewat dan tinggi umat tangguh kita kadang zalim pemimpin. Tak pandai laki sembahyang tu zalim nama tu. Yang ketiga, dicabut imannya di waktu zakratul maut. Aku yang paling ketakui dia, kita lah susah dia beribadah, tetapi kita tak bisa besok mempertahankan iman kita di waktu ke pulang. Aku yang ketakui dia, aku yang kita minta juga dalam doa kepada Allah, kita usahakan membersihkan hati awak tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatas sudur. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keselamatan hati. Tak ada dendam di hati awak leh. Tak ada sombong, tak ada hasad. Penyakit yang paling berbahaya yang dalam surga pun dikeluarkan dari surga. Apa ya ada awak tu? Wa min syarrin hasidin iza hasad. Ada hasad, tak senang mencari orang dapat nikmat tu hasad. Kau yang kita minta ke Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatas sudur. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan hati. Kalau diberikan keselamatan hati, Rabbana akhiri kalamina iza ajalina biqauli la ilaha illallah. Wahai Tuhan kami, akhiri kalam kami dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau laju itu kita mau akhir kalam, itulah dapat kembali selamat. Namun di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang kalam itu tak diucapkan. Apa kecek Abu Hamid Al-Ghazali? Innal kalamu la fil fuadi wa ju'ila lisan fuadi dalilah. Bahwasanya kalam itu terletak di dalam fuad. Diciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang dalam fuad tadi. Di garis godangnya kolbu, hati bahasa Arab, kolbu bahasa Arab. Kemudian di kolbu tu ada fuad, di fuad tu ada lut, di lut tu ada sir. Di kalam itu terletak di fuad. Aku nyo kaji lama-lama, hak bakato-kato, kalam tiada mati. Tu lamanya dak wak kaji tu dulu tu. Tu kalam tu tak pernah mati. Di fuad tu lah terletaknya. Kalau kita lah nanti di waktu kapulang, lah ada di fuad awak tadi nama Allah, tetapnya menyebut Allah, 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 Allah. Atau kita nanti selamat pulang itu. Dapat dia awak pulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyampaikan yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Tak bisa le harta kita manfaatkan. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat. Anak-anak hanya kan mencoli awak je so. Lah dokek kampai ngok kita dak lah ke pulang awak so tu dicoli itu dak nak ditalkinkan awak so. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim. Yang datang qalbin salim, hati selamat, tempat
kembali antas salam, Allah yang maha selamat. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke surga engkau tempat keselamatan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Atau yang kita wiridkan setiap sudah salat tak? Tapi kalau kita baca juan tasalam, tak hati kita masih ada kebencian, hati yang masih ada kebencian, kebenaran tak akan masuk dalam hati awak tadi. Ditutup dek kebencian itu. Akulah yang kita usahakan, kita lepaskan, kita bersihkan hati awak tadi daripada kebencian. Pertama, kita sucikan jasad awak, badan awak. Kita sucikan beristinja dari ada seketik, dari ada segodang mandi wajib awak, atau mensucikan badan. Dadu ayu bertayamum, mensucikan 7 anggota tubuh awak. Pawi, telinga, mulut, kaki, tangan, kemaluan, itu dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Kita baca istighfar, kita minta ke 7 kali untuk 7 anggota tubuh tadi. Kemudian kita sucikan hati dengan zikir. Kata Nabi, likulli shay'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Kalau nyala zikrullah, nyodak terpautlah kepada makhluk, sehingga bersih hati awak tadi. Kemudian menyucikan ruh, dak do nyoleh tersangkut kepada makhluk. Wa illa rabbika farghab, kata Allah, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ala bersih ruh tadi, dak ada lagi sangkut kepada makhluk, sehingga di waktu kalau tiba tamu terakhir, sehingga kita selamat pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapatnya merasakan kebesaran Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah yang kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dia diciptakan kita oleh Allah, dak lain dak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Namun setelah sampai kita di dunia, kita terhambai oleh dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu pengajian awak malam kini. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Atau wahai anak yang berjalan menuju Tuhan, ingat akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja. Itulah yang kita so kalau kehidupan. Dak ada rasa takut kalau yang bertakwa. Wala khaufun walahum yahzanun. Yang beriman itu dak ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati. Itulah yang diusahakan dalam kita menjalani kehidupan. Dapatnya tinggal di dunia sesaat, dapat nanti berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan selamat. Di dua yang harus kita wajibkan. Pertama, bersalawat ke Nabi, mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi. Yang kedua iaitunya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersalawat seketika ke Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dikeluar rindu kita ke Rasulullah. Apa kecek Nabi? Ana abal arwah, aku adalah bapak seluruh arwah. Wa Adam abal basar, sedangkan Adam adalah bapak sekalian yang bertubuh. Orang Minang, kita Minang tu, Adam bapak sekalian yang bertubuh.
Muhammad bapak sekalian dan banyawa. Roh satu insan serupa, hanya tubuh yang berlainan. Di asal kejadian roh dari Nur Muhammad. Kalau kita bersalat ke Nabi, berarti diantarkan ke Masjid Nabawi. Salawat kita sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengajian kita malam kini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.